Bab 574, Pulang ke Rumah 2. Tuan burung vermilion telah kembali. Shen Yanxiao melangkah ke dalam keluarganya sendiri. Setiap helai rumput dan setiap pohon tampak familiar. Ia merasa nyaman. Begitulah rasanya memiliki keluarga. Shen Feng melangkah maju di tengah teriakan pelayan. Berjalan ke arah burung vermilion, Shen Feng berkata dengan hormat, "Selamat datang kembali, burung vermilion. Maaf, tetapi saya heran mengapa Anda kembali saat ini dan mengapa Xiao Xiao tidak bersama Anda." Shen Feng bersikap sopan. Dia masih ingat untuk menanyakan keberadaan cucunya. Shen Yanxiao terkekeh. Burung vermilion menatap tuannya dan berkata, "Katakan sendiri padanya." Shen Yanxiao melangkah maju dan menyapa Shen Feng. "Kakek, aku Xiao Xiao, cucumu." Shen Feng terkejut. Untuk sesaat, dia tidak percaya saat melihat gadis cantik dan imut di depannya. Apa yang terjadi di sini? Shen Feng merasa otaknya berhenti bekerja. Shen Yanxiao tersenyum. "Kakek, beginilah penampilanku di dunia nyata. Aku hanya menyembunyikan penampilan asliku sebelum pergi ke akademi untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah yang tidak diinginkan." Shen Feng akhirnya yakin bahwa gadis kecil ini adalah cucunya, dilihat dari suaranya yang familiar. Ia sangat gembira. Ia mengamati Shen Yanxiao dari atas ke bawah. Kejutan yang menyenangkan terpancar di matanya saat ia melihat sesuatu yang familiar bagi putra dan menantunya di mata Shen Yanxiao. "Apakah itu kamu? Kenapa kamu kembali?" Shen Feng tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di wajahnya. "Ceritanya panjang. Kakek, mari kita masuk dulu." "Baiklah, baiklah. Cepatlah dan siapkan makan malam. Xiao Xiao pasti kelelahan karena perjalanan jauh. Suruh seseorang menyiapkan kamar Nona 7. Shen Feng sangat gembira. Ia memberikan instruksi kepada para pelayan sambil melayani Shen Yanxiao. Para pelayan yang menunggu di samping tercengang. Nyonya 7 yang konyol dan jelek itu telah mendatangi orang yang luar biasa cantik ini. Bagaimana mungkin? Sambil diliputi rasa senang, Shen Feng memperhatikan Lan Fengli yang berdiri di samping Shen Yanxiao. "Dan ini," tanyanya. Shen Yanxiao menjelaskan, "Ini adalah adik laki-laki yang kuambil. Banyak hal telah terjadi baru-baru ini. Aku harus menceritakannya sedikit demi sedikit." Shen Feng mengamati Lan Fengli. Anak ini agak gelisah, tetapi penampilannya menawan dan dia tidak kasar. Shen Feng mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia membawa ketiganya ke ruang kerjanya. Shen Feng tidak sabar untuk mengetahui kejutan apa lagi yang bisa diceritakan cucu perempuannya kepadanya. Sejak Shen Yanxiao pergi ke akademi, Shen Feng merasa khawatir. Dia harus meninggalkan rumah tepat saat pikirannya kembali normal. Shen Feng tidak mau melepaskannya, tetapi dia terpaksa melakukannya. Shen Yanxiao tidak dapat berlatih aura pertempuran atau kekuatan magis. Meskipun dia telah dikenali oleh burung vermilion, dia tidak dapat meyakinkan orang lain karena dia tidak ahli dalam bidang apapun. Shen Feng masih dapat mengalahkan putra-putranya untuk saat ini. Namun, ketika suatu hari dia pergi, Shen Yanxiao harus bertanggung jawab sendiri. Itulah sebabnya Shen Feng membuat keputusan ini. Kemunculan kedua Phoenix itu membuatnya terkejut. Ia penasaran dengan apa yang dipelajari cucunya di Akademi Saint Laurent. Bagaimana mungkin ia bisa mengirim dua makhluk mistis pulang tanpa mengedipkan mata? "Kakek, bagaimana keadaan keluarga Phoenix akhir-akhir ini?" Shen Yanxiao tidak melupakan orang tua Phoenix. "Saya yakin mereka sudah membuatnya di rumah. Saya akan mengirim bawahan kepercayaan saya untuk mengirimi mereka makanan secara teratur. Saya mendengar dari mereka bahwa mereka cukup puas." Shen Feng menjawab sambil tersenyum. "Bagus." Kemudian, Shen Yanxiao mengambil Phoenix kecil dari kepala burung vermilion dan meletakkannya di depan Shen Feng. Bab 575, Pulang ke Rumah 3. Seekor burung Phoenix kecil yang sedang mengantuk pun digendong. Ia menatap bingung ke arah lelaki tua yang baik hati itu dengan matanya yang gelap dan melotot sambil mengeluarkan suara cucu dari mulutnya. "Ini," Shen Feng tertegun sejenak. "Ini adalah anak-anak kedua Phoenix itu." Entah mengapa, Phoenix kecil itu tidak mau berpisah dengan burung vermilion yang harus menjaga Phoenix kecil itu untuk saat ini. Shen Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Shen Yanxiao tidak hanya berhasil menipu dua makhluk mistis untuk kembali bersamanya, dia juga kini membesarkan anak mereka. "Saya kembali ke ibu kota untuk urusan bisnis. Kakek, saya tidak akan kembali ke Akademi Saint Laurent." Shen Yanxiao melanjutkan. Mendengar kata-katanya,
Shen Feng tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Saya tahu Anda mungkin tidak menyukai tempat itu, tetapi saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Seorang dukun tidak lebih baik dari profesi lainnya, tetapi perkembangannya di masa depan masih menjanjikan. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia mengerti kebaikan hati Shen Feng. Hanya saja dia tidak lagi membutuhkan hal-hal seperti itu. Dia mengeluarkan chip turnamen antar akademi dari cincin interspasialnya dan menyerahkannya kepada Shen Feng. Kebingungan berubah menjadi keheranan saat dia melihat kepingan emas itu. Bukankah ini chip untuk turnamen antar akademi? Bagaimana kamu mendapatkannya? Saya menang, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Kau menang. Bukankah pemenang turnamen antar akademi tahun ini adalah seorang penyihir? Shen Feng tidak pernah menghubungkan Shen Yanxiao dengan penyihir legendaris itu. Ia masih beranggapan bahwa Shen Yanxiao bukan seorang dukun. Shen Yanxiao menunjuk dirinya sendiri. Akulah penyihir itu. Wah, mulut Shen Feng menganga. Menatap cucunya dengan heran dan terkejut, dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia mengirim Shen Yanxiao ke divisi herbalis. Bagaimana dia berubah menjadi penyihir? Kau adalah seorang penyihir. Shen Feng merasa berita ini sangat mengejutkan. Shen Yanxiao mengangguk, dia menatap Shen Feng dengan khawatir. Kakek, kamu tidak akan meremehkan penyihir, kan? Dia khawatir Shen Feng mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang penyihir. Keterkejutan di kedalaman mata Shen Feng memudar saat dia menghela napas. Saya memang tua, tetapi saya tidak keras kepala. Orang-oranglah yang memilih profesi, bukan sebaliknya. Masa lalu yang tidak terhormat dari profesi penyihir berasal dari beberapa penyihir yang menempuh jalan yang salah. Itu tidak ada hubungannya dengan profesi penyihir. Shen Yanxiao bernapas lega melihat Shen Feng dapat tetap bersikap masuk akal. Tapi, bagaimana kamu bisa menjadi penyihir? Shen Feng masih bingung. Para penyihir hampir punah di benua Brilliance. Mengapa cucunya memilih profesi yang tidak banyak diminati? Tidak, ini tidak benar. Xiao, kupikir kau tidak bisa berlatih kekuatan sihir. Tiba-tiba, Shen Feng menyadari ada yang terlewat. Penyihir hanya bisa berkultivasi dengan kekuatan sihir, tetapi Shen Yanxiao tidak memiliki pelatihan seperti itu. Shen Yanxiao berdeham. Dia merendahkan suaranya sambil menatap kakeknya dengan malu. Aku bisa mengolah kekuatan sihir. Benarkah itu? Shen Feng bersemangat. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Kamu berada di level berapa sebagai penyihir? Shen Feng menduga bahwa untuk memenangkan turnamen antar akademi, Shen Yanxiao harus berada di level menengah. Shen Feng yakin bahwa dia bisa tertawa dalam mimpinya saat mengetahui bahwa seorang anak yang tidak bisa berlatih kekuatan sihir maupun aura pertempuran telah menjadi seorang penyihir tingkat menengah dalam waktu setengah tahun. Shen Yanxiao mengungkapkan jawabannya secara perlahan. Puncak dari tingkat lanjut. Bab 576, Pelatihan Trio, 1. Shen Feng hampir jatuh dari kursinya. Dia menatap Shen Yanxiao dengan heran, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Puncak level lanjutan, apa artinya itu? Setengah tahun yang lalu, Shen Yanxiao adalah seorang pecundang yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan magis dan aura pertempuran. Baru 6 bulan, dan dia telah menjadi penyihir tingkat lanjut, di puncak level. Shen Feng merasa seolah-olah jantungnya hendak keluar dari dadanya. Tidak mengherankan mengapa Shen Yanxiao dapat memenangkan turnamen antar akademi. Dia dapat dengan mudah mengalahkan pesaingnya dengan kemampuannya. Orang bodoh mana yang berani menyebut Shen Yanxiao pecundang? Dia seharusnya menjadi jenius di antara para jenius. Dia berkali-kali lebih baik daripada mereka yang disebut anak emas. Sebenarnya, Shen Yanxiao menatap Shen Feng yang tercengang sambil bertanya-tanya apakah dia bisa menjelaskan semua fakta kepadanya. Shen Feng adalah salah satu anggota keluarga yang dia sayangi, dia tidak ingin menyembunyikan terlalu banyak darinya. Apa? Shen Feng berusaha keras untuk menyembunyikan senyum lebar di wajahnya, tetapi sudut mulutnya yang terangkat menunjukkan bahwa dia sudah mengetahuinya. Aku berhasil menghabiskan waktu di divisi pemanah Akademi Saint Laurent. Shen Yanxiao mengamati reaksi Shen Feng saat dia mengungkapkan kebenaran kepadanya. Shen Feng tersentak dan menatap Shen Yanxiao. Divisi pemanah, apa yang kau lakukan di sana? Gelarnya, sebagai penyihir tingkat lanjut, telah mengejutkan Shen Feng. Dia tidak dapat mengerti mengapa cucunya yang jenius itu mau berada di divisi pemanah. Shen Yanxiao menjelaskan dengan perlahan,
saya di sana untuk belajar menjadi pemanah. Sama seperti penyihir, saya juga berada di puncak pemanah tingkat lanjut. Shen Feng hampir mati tersedak. Pemanah tingkat lanjut, di puncak. Tapi bukankah pemanah mengandalkan aura pertempuran? Sesuatu muncul di benak Shen Feng. Dia menatap Shen Yanxiao dengan heran. Seolah-olah dia sedang menatap dinosaurus yang telah punah selama puluhan juta tahun. Kamu tidak terlatih dalam kekuatan sihir dan aura pertempuran, ganda. Shen Feng tidak dapat mengatakan kata terakhirnya. Shen Yanxiao mengangguk. Dia mengakuinya tanpa ragu. Aku memang memiliki konstitusi untuk pelatihan ganda dalam kekuatan magis dan aura pertempuran. Wah, Shen Feng menghancurkan dek kayu baru menjadi debu dengan tangannya yang gemetar. Latihan ganda dalam kekuatan magis dan aura pertempuran. Latihan ganda dalam kekuatan magis dan aura pertempuran. Dia terus menatap Shen Yanxiao. Pada saat itu, dia menyadari betapa naifnya dia. Jenius. Kata itu tidak cukup untuk menggambarkan cucunya. Kata-kata itu merupakan penghinaan terhadap Shen Yanxiao. Dengan pelatihan ganda dalam kekuatan magis dan aura pertempuran, itu berarti semua bakat lain di Kekaisaran Longxuan adalah sampah. Kau, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ceritakan saja semuanya padaku. Shen Feng meletakkan tangannya di dadanya. Ia memberi isyarat bahwa ia bisa memikul lebih banyak kejutan karena ia menyadari bahwa Shen Yanxiao punya lebih banyak hal untuk diceritakan kepadanya. Shen Yanxiao ragu-ragu. Saya tidak berkembang secepat itu dalam bidang pengobatan herbal. Saya hanya seorang ahli pengobatan herbal tingkat lanjut, tetapi Guru Ye Qing telah menerima saya sebagai anak didiknya. Saya rasa saya dapat mencapai tingkat yang sama dengan dua profesi lainnya dalam waktu singkat. Cahaya di mata Shen Feng berkelebat, dan detik berikutnya, mata lelaki tua yang amat gembira itu berputar ke belakang saat dia pingsan karena kenikmatan yang amat besar. Shen Yanxiao panik dan buru-buru membantu Shen Feng berdiri. Secara bertahap, Shen Feng kembali sadar. Begitu sadar, ia meraih pergelangan tangan Shen Yanxiao dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Xiao, kau adalah penyelamat keluarga burung vermilion. Dengan kekuatanmu, aku bisa menenangkan pikiranku saat aku menyerahkan keluarga burung vermilion kepadamu. Kau benar-benar putri orang tuamu. Kau tidak membawa aib bagi nama baik mereka." Bab 577, Pelatihan Trio, 2. Shen Feng tidak pernah menyangka bahwa anak jenius seperti itu ada di keluarganya, seseorang yang dapat menerima pelatihan 3 kali lipat. Shen Yanxiao baru berusia 13 tahun. Butuh waktu sebulan lagi sebelum ia menginjak usia 14 tahun. Seorang anak berusia 13 tahun yang dapat mencapai tingkat lanjut dalam profesi pemanah, penyihir, dan herbalis, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika informasi tersebut keluar, seluruh benua akan terkejut. "Kakek, aku telah memenangkan turnamen antar akademi. Aku kembali ke ibu kota untuk menerima hadiah dari kaisar. Setelah itu, aku akan menuju ke tanah terlantar untuk menciptakan wilayahku." Shen Yanxiao menghibur Shen Feng sambil berusaha membuatnya tetap tenang. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia belum memberitahu Shen Feng rahasia yang sebenarnya. Jika dia memberitahu Shen Feng tentang Xiu, dia kira Shen Feng akan langsung mati di tempat. Shen Feng buru-buru menenangkan kegembiraannya saat Shen Yanxiao telah beralih ke diskusi formal. Tanah terlantar bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Semua pemenang sebelumnya dari turnamen antar akademi Kekaisaran Longxuan pernah pergi ke sana. Bahkan dengan banyak persediaan dan dukungan dari kaisar, tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan di sana dengan sukses. Saya senang Anda telah memenangkan kejuaraan, tetapi Anda harus berhati-hati jika menyangkut tanah terlantar. Saran saya, Anda harus bersikap formal, tetapi jangan serius tentang hal itu. Itu bukanlah tempat yang dapat ditinggali manusia. Tanah terlantar itu terkenal di benua cemerlang. Shen Feng khawatir ketika mengetahui bahwa cucunya akan pergi ke tempat yang menyeramkan seperti itu. Sayangnya, menurut tradisi turnamen antar akademi, Shen Yanxiao harus pergi. Namun, itu juga berarti hal yang berbeda, dia bisa saja menyelesaikan pekerjaannya. Para pemenang turnamen antar akademi sebelumnya hanya datang ke sana sebagai formalitas belaka. Tidak ada yang punya kepercayaan diri untuk menghadapi para iblis di sana. Sayangnya, Shen Yanxiao tidak setuju dengan Shen Feng. "Kakek, aku tidak akan berpura-pura. Aku ingin membangun kotaku sendiri di tanah terlantar.
Turnamen antar akademi hanyalah batu loncatan baginya untuk mendapatkan hak memiliki sebidang wilayah di tanah terlantar, yang merupakan tujuan utamanya. Namun, Shen Feng akan memuntahkan darah jika dia tahu bahwa cucunya hanya berpartisipasi dalam turnamen antar akademi untuk mendapatkan akses ke tanah berbahaya itu. Xiao Xiao, kamu tidak tahu tentang bahaya tanah terlantar. Kamu mungkin kuat, tetapi itu bukanlah tempat yang bisa kamu tangani. Kamu tidak melihat banyak iblis di Kekaisaran Longxuan. Karena itu, kamu mungkin tidak merasa takut dengan mereka. Namun, iblis jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kamu duga. Iblis tingkat rendah tidak kuat jika mereka sendirian, tetapi jumlahnya sangat banyak. Saat itu, keempat negara membentuk pasukan sekutu yang terdiri dari 1 juta orang, tetapi mereka gagal membasmi semua iblis di benua cemerlang. Iblis tingkat menengah juga cukup cerdas. Mereka cerdik dan licik, dan mereka dapat bersaing dengan binatang ajaib tingkat 7. Iblis tingkat tinggi bahkan lebih menakutkan karena mereka adalah makhluk yang kuat. Mereka akan sulit ditangani bahkan oleh seorang pemanah atau pemanggil, apalagi hanya seorang profesional tingkat lanjut. Sedangkan untuk iblis tingkat lanjut, mereka mirip dengan binatang ajaib tingkat lanjut tingkat 9. Shen Feng menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Sulit dipercaya bahwa iblis tingkat tinggi dapat bersaing dengan profesional seperti Arkmagi. Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat dia teringat pada iblis tingkat tinggi yang pernah ditemuinya di Gunung Kuluo. Bab 578, Pelatihan Trio 3. Shen Yanxiao telah bersekongkol dengan iblis tingkat tinggi Fruit. Setelah dia mengumpulkan ketiga tanaman itu, Fruit akan bekerja sama dengannya. Setelah dia menerima hak teritorialnya di tanah terlantar, dia akan mengunjungi kembali Gunung Kuluo dan mengundang Fruit untuk bergabung dengannya. Dengan iblis tingkat tinggi itu, dia bisa memiliki seseorang untuk diandalkan saat berhadapan dengan iblis lain di tanah terlantar. Shen Feng khawatir dia akan terluka saat kalah dari iblis-iblis itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa tujuan utamanya adalah mengumpulkan iblis-iblis itu di kotanya dan membesarkan mereka di kandang. Tentu saja, Shen Yanxiao takut memberitahu Shen Feng rencana gila itu saat itu. Jika dia tahu, dia akan mematahkan kakinya dan menguncinya di kamar atau mengumpulkan tabib terkenal dari seluruh negeri untuk menyembuhkannya. Baiklah, kakek, aku tahu apa yang kulakukan. Mengapa kau tidak membiarkanku mencobanya? Jika aku tidak bisa mengatasinya, maka aku akan meninggalkan tanah terlantar. Shen Yanxiao harus mengambil jalan memutar untuk meyakinkan Shen Feng karena dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Shen Feng ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya karena dia tidak tahan lagi dengan permintaan Shen Yanxiao. Namun, persetujuannya disertai dengan 3 prasyarat. Pertama, Shen Yanxiao harus mengirim surat ke rumah setiap bulan setelah dia memasuki tanah terkutuk sehingga dia bisa memastikan bahwa dia aman. Kedua, jika Shen Yanxiao menjadi korban bahaya apapun, meski hanya sekali, dia harus segera meninggalkan tanah terkutuk. Ketiga, Shen Feng meminta Shen Yanxiao menyewa kelompok tentara bayaran yang dapat diandalkan untuk pergi ke tanah terlantar bersamanya dan melarangnya menjelajahi tempat itu sendirian. Shen Yanxiao telah menyetujui semua persyaratannya. Dia memahami kekhawatiran Shen Feng, jadi dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Selain itu, dia sudah berencana untuk membawa kelompok prajurit bayaran Serigala Gua bersamanya ke tanah terlantar. Bagaimanapun, membangun kota bukanlah tugas satu orang. Mereka juga saling mengenal dan bekerja sama dengan baik dalam tugas-tugas mereka sebelumnya. Selain itu, dia selalu mengagumi ketujuh serigala itu. Oleh karena itu, dia segera memasukkan mereka ke dalam timnya. Shen Yanxiao dan Shen Feng menghabiskan lebih banyak waktu berbicara tentang berbagai kemungkinan pergi ke tanah terkutuk. Karena turnamen antar akademi, Shen Yanxiao tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir. Namun, Shen Feng memberitahu Shen Yanxiao untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pemanah dan dukun kecuali jika benar-benar diperlukan. Shen Yanxiao kuat saat ini, tetapi benua cemerlang juga memiliki banyak orang berpengaruh. Jika dia terlalu membanggakan kemampuannya, beberapa orang mungkin ingin mencari masalah dengannya. Shen Feng akan menyediakan dana dan tenaga kerja dari keluarga Vermilion Bird untuk penjelajahannya di Forsaken Land. Shen Yanxiao ingin memberitahunya bahwa uang bukanlah masalah. Kepulangannya berarti perbendaharaan nasional Kekaisaran Longxuan akan digeledah lagi. Saat mereka selesai mengobrol, hari sudah tengah malam.
Shen Yanxiao sangat lapar. Bersama Shen Feng, burung vermilion, dan Lan Fengli, mereka duduk di meja makan dan menyantap makanan. Shen Ling dan yang lainnya diberitahu tentang kepulangan Shen Yanxiao. Namun, pada tengah malam, Shen Ling adalah satu-satunya yang pergi ke ruang makan. Dia telah diberitahu oleh para pelayan sebelumnya, jadi dia menerima bahwa keponakannya memiliki penampilan baru. Adapun Shen Yue dan Shen Duan, mereka tidak pernah muncul. Shen Xiu, yang muncul dan menghilang dengan cepat, sedang pergi. Shen Yanxiao lelah karena perjalanan panjang, dan dia kelelahan setelah mengobrol dengan Shen Feng sepanjang sore. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Adapun Vermilion Bird dan Lan Fengli, Shen Feng juga telah membantu mereka untuk menetap. Bab 579, Konspirasi, 1. Shen Yue dan Shen Duan tidak pergi ke ruang makan, tetapi mereka berada di ruangan yang sama pada saat itu. Si Yue merengut dan mengepalkan tangannya. Tatapan mata Shen Duan sungguh tak terduga. Kakak kedua, aku tidak tahan dengan semua ini. Bajingan itu telah memukul Shen Jiai. Aku akan gagal menjadi ayahnya jika aku tidak bisa membalaskan dendamnya. Beberapa hari yang lalu, Shen Yue menerima surat dari Shen Jiawei. Dalam surat itu, Shen Jiawei menulis secara terperinci tentang apa yang telah terjadi pada Shen Jiai dan perubahan mengejutkan yang telah terjadi pada Shen Yanxiao. Shen Yue hampir kehilangan akal sehatnya saat membaca surat itu. Ia berharap dapat menangkap Shen Yanxiao dan mencabik-cabiknya. Akan tetapi, meskipun Shen Yanxiao ada di rumah, saudara keduanya, Shen Duan, telah melarangnya membalas dendam. Shen Duan berkata, "Aku tahu kau peduli pada Shen Jiai. Dia adalah keponakanku dan aku ada di sana saat dia tumbuh dewasa. Tentu saja, hatiku juga sakit untuknya. Tapi Shen Yanxiao telah menjadi penyihir tingkat lanjut, dan kau hanyalah seorang pendekar pedang tingkat lanjut. Tidak akan mudah untuk melakukan apapun padanya di sini. Ayah kita akan selalu melindunginya, dan kita tidak boleh main-main dengan burung vermilion. Kau akan gagal jika kau mencoba melakukan apapun sekarang." Shen Yue menggigit bibirnya. Apakah aku harus berdiri di samping tanpa daya saat bajingan itu menyakiti putriku? Kakak kedua, siapa Shen Yanxiao? Dia hanyalah seekor anjing di keluarga kita. Bahkan seorang pelayan lebih berharga daripada dia sebelumnya. Tapi lihatlah dia sekarang. Sudah berapa lama, dia berhasil mendapatkan hati burung vermilion, dan dia akan menjadi kepala keluarga kita. Sekarang, karena beberapa alasan misterius, dia bahkan bisa berlatih kekuatan sihir dan menjadi penyihir tingkat lanjut. Dia bahkan memenangkan turnamen antar akademi. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, apakah menurutmu kita masih akan mendapat tempat di keluarga? Kita berdua tahu bagaimana kita memperlakukan Shen Yanxiao sebelum ini. Anak-anak kita tidak akan pernah bahagia selama Shen Yanxiao masih ada. Shen Yue berharap dia bisa menghancurkan Shen Yanxiao hingga berkeping-keping. Di sisi lain, kata-kata Shen Duan masuk akal. Jika Shen Yue mengambil tindakan apapun terhadap Shen Yanxiao saat itu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Shen Duan mengerutkan kening. Sungguh luar biasa melihat perubahan Shen Yanxiao. Anak yang telah mereka abaikan selama lebih dari 10 tahun telah mengalami perubahan seperti itu dalam waktu setengah tahun. Itu jauh di luar kendali Shen Duan. Dalam beberapa tahun terakhir, putranya, Shen Yifeng, selalu menjadi orang yang paling dikagumi oleh generasi muda. Shen Duan bahkan yakin bahwa putranya akan mewarisi keluarga burung vermilion karena kekuatannya. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi bahwa Shen Yanxiao akan maju dan mengambil semua yang dimaksudkan untuk putranya suatu hari nanti. Itu bukan sesuatu yang bisa diterimanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menikmati hidup yang nyaman. Ini bukan saat yang tepat bagi kita untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Namun, itu tidak berarti kita akan membiarkannya lolos begitu saja. Kilatan niat jahat melintas di mata Shen Duan. Shen Yue tidak tahu bahwa saudaranya secanggih itu. Sejak kematian putra pertama Shen Feng, kakak tertua mereka Shen Si, dan seluruh keluarganya secara tidak sengaja, Shen Yue merasa bahwa Shen Duan adalah orang yang berbahaya. Namun, mereka berada di perahu yang sama. Shen Yue cukup penasaran untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Shen Duan terhadap Shen Yanxiao. Kakak kedua, tolong beri aku pencerahan. Shen Duan mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan santai. Kau tahu bahwa semua pemenang turnamen antar akademi harus pergi ke tanah terlantar, kan?
Bab 580, Konspirasi, 2. Ya, aku mau. Shen Yue mengangguk. Shen Duan mencibir. Tanah terlantar adalah tempat para iblis merajalela. Selama ribuan tahun, kurang dari 3 orang yang berhasil membangun kota di sana. Selama bertahun-tahun itu, banyak pemenang turnamen antar akademi juga kehilangan nyawa mereka di sana. Itu mungkin terjadi pada Shen Yanxiao juga. Shen Yue terkejut. Kakak kedua, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menunggu sampai Shen Yanxiao tiba sebagai tanah terlantar? Shen Duan mengangkat alisnya. Kenapa tidak? Kita tidak dalam posisi yang baik untuk melakukan apapun di sini. Namun, tidak ada seorang pun yang melindunginya di tanah terlantar. Dia mungkin memiliki burung vermilion, tapi memangnya kenapa? Setan bukanlah satu-satunya makhluk berbahaya di tanah terlantar. Ada juga binatang sihir gelap dari bawah tanah. Binatang sihir itu memiliki wilayah kekuasaan mereka, dan mereka tidak akan membiarkan manusia memasuki wilayah kekuasaan mereka. Satu hal lagi, jangan lupa bahwa Shen Yanxiao adalah seorang penyihir. Apa yang bisa dicapai seorang penyihir di benua cemerlang? Saya rasa kita bukan satu-satunya yang berdoa agar dia mati. Saya yakin bahkan Kaisar pun pusing karenanya. Besok, saya akan mengirim seseorang untuk meminta pertemuan dengan Kaisar dan menasihatinya agar memilih tempat yang bagus untuk bajingan kecil itu. Dia akan mendapat masalah serius saat itu. Shen Duan menjelaskan dengan tenang, dia adalah orang yang kejam, seperti kalajengking dan ular. Shen Yanxiao hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Mengapa dia memilih menjadi penyihir? Profesi penyihir tidak diterima dengan baik di negara manapun di benua Brilliance. Profesi itu merupakan noda. Kerusakan yang disebabkan oleh penyihir berangsur-angsur memudar, tetapi mereka masih merupakan ketidakpastian bagi Kaisar. Kakak kedua, hebat sekali. Shen Yue sangat gembira, dia tidak sabar melihat Shen Yanxiao mati mengenaskan. Rencana Shen Duan terlalu kejam, dia bisa membunuh tanpa menumpahkan darah. Shen Yanxiao tidak akan pernah tahu bahwa Shen Duan adalah orang yang harus disalahkan atas kematiannya. Bagaimana kabar Shen Yifeng akhir-akhir ini? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Shen Yue merasa takut saat melihat sekilas sifat jahat Shen Duan. Dia memutuskan untuk mendekati Shen Duan. Shen Duan tersenyum mendengar nama putranya dan berkata, dia telah mencapai kemajuan besar sekarang karena dia memiliki seorang guru. Aku menentang Shen Yanxiao demi dia. Selama dia masih hidup, burung vermilion tidak akan kembali. Shen Yifeng hanya akan mendapatkan burung vermilion jika dia sudah mati. Orang yang memiliki burung vermilion akan menjadi kepala keluarga. Shen Duan tidak akan pernah menyerah sebelum dia dapat membantu putranya untuk mendapatkan posisi itu. Jika memang begitu, kurasa orang tua itu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia pasti ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Shen Yanxiao. Shen Yue masih khawatir. Shen Feng sangat menyayangi Shen Yanxiao. Jika sesuatu terjadi pada Shen Yanxiao, tidak ada yang bisa menyingkirkan kesalahannya. Namun, Shen Duan berpikir sebaliknya. Saat dia menatap cahaya lilin yang berkedip-kedip, senyum sinis muncul di wajahnya. Biarkan saja dia melakukan itu kalau dia bisa, meskipun saya khawatir dia tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu. Shen Yue gemetar karena ketakutan yang muncul di hatinya. Entah bagaimana, dia merasa kata-kata si Duan lebih berarti daripada yang harus dia katakan. Shen Yue tahu tentang kekejaman Shen Duan. Saat itu, kakak tertua mereka, Shen Si, dan keluarganya yang beranggotakan 5 orang meninggal secara misterius. Shen Feng berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui kebenarannya, tetapi ia gagal. Shen Yue percaya bahwa Shen Duan ada hubungannya dengan itu. Mereka hanya dapat mewarisi posisi kepala keluarga jika kakak laki-laki tertua mereka dan keluarganya tidak ada lagi. Bab 581, Konspirasi, 3. Shen Feng sangat terpukul ketika Shen Si dan keluarganya meninggal dunia. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan pembunuhnya, tetapi ia gagal. Namun, tidak lama setelah itu, ayah Shen Yanxiao, putra bungsu Shen Feng, Shen Yu, dan keluarganya juga dibunuh dengan kejam. Kematian mereka masih menjadi misteri, tetapi Shen Yue yakin bahwa Shen Duan pasti terlibat. Sayangnya, Shen Yue terlalu takut untuk menanyakannya. Ia tidak ingin menjadi orang berikutnya yang mengalami nasib yang sama. Baiklah, kalau begitu, aku harus mengandalkanmu. Shen Yue menelan ludah. Tiba-tiba,
dia menyadari bahwa dia tidak mengenal sisi saudara keduanya itu. Shen Duan tertawa dingin. Tentu saja, pada hari ketiga setelah kembali ke ibu kota, Shen Yanxiao mengunjungi kaisar dan menerima sertifikat penunjukan untuk membangun kota di tanah terlantar darinya. Dengan sertifikat pengangkatan di tangannya, Shen Yanxiao menyelinap kembali ke keluarga Vermilion Bird. Pikirannya mulai mengembara saat ia menatap kata-kata, matahari tidak pernah terbenam di selembar kertas. Kota yang diberikan kaisar kepadanya diberi nama, Sun Never Sets, dan terletak di sebelah timur Forsaken Land. Keempat negara di benua cemerlang semuanya berbatasan dengan tanah terlantar, masing-masing di arah yang berbeda, dan bagian timur paling dekat dengan Kekaisaran Longxuan. Xiu, apakah kamu tahu di mana matahari tak pernah terbenam? Shen Yanxiao duduk di tempat tidurnya dengan kaki disilangkan. Dia melempar dan membalik-balik sertifikat pengangkatan di tangannya. Tanah terlantar adalah markas para iblis, dan mereka memiliki 7 markas. Matahari tak pernah terbenam adalah markas di timur, jawab Xiu. Markas besar. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. The Sun Never Sets hampir sama besarnya dengan ibu kota Kekaisaran Longxuan. Karena dulunya merupakan markas besar ras iblis, iblis di sana memiliki tingkat yang lebih tinggi, dan iblis tingkat rendah berpenduduk padat di sana. Kaisar sungguh murah hati kepadaku. Ia telah memberiku bagian yang begitu besar. Shen Yanxiao terkekeh. Ia berada di tempat tidur, tetapi tawanya hanya terlihat di wajahnya, dan tidak di matanya. Ada bahaya di balik pemberian yang tampaknya murah hati itu. Jika daerah normal lainnya, siapapun akan sangat gembira memiliki wilayah kekuasaan sebesar itu. Namun, Sun Never Sets berada di Forsaken Land. Wilayah yang lebih luas berarti lebih banyak iblis yang harus dibunuh. Sistem pertahanan dan perlengkapan yang dibutuhkan kota juga akan lebih penting. Di masa lalu, pemenang turnamen antar akademi akan diberikan kota yang lebih kecil. Dengan begitu, mereka dapat menghindari sejumlah besar iblis dan, pada saat yang sama, melakukan lebih sedikit pekerjaan. Akan tetapi, pengaturan kaisar tahun itu merupakan suatu kejutan. Kaisar mungkin punya masalah dengan profesiku. Shen Yanxiao, tentu saja, memahami maksud kaisar. Dia melihat keengganan di mata kaisar ketika dia menyerahkan sertifikat pengangkatannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke tanah terlantar akan dipenuhi dengan kesulitan. Para pemenang sebelumnya bahkan tidak dapat menstabilkan satu kota kecil, dan kaisar telah memberinya kota yang begitu besar. Itu berarti dia tidak ingin dia berhasil. Di sisi lain, itulah yang diinginkan Shen Yanxiao. Tujuan utamanya di tanah terlantar adalah untuk membangkitkan iblis. Dia tidak takut pada populasi setan yang besar, terlalu sedikit berarti Xiu tidak bisa memuaskan seleranya. Xiu, kamu pasti tahu sesuatu tentang tanah terlantar. Menurutmu apa yang harus kita persiapkan untuk perjalanan kita? Shen Yanxiao berkonsultasi dengan Xiu. Entah bagaimana, dia merasa bahwa pengetahuan Xiu tentang tanah terlantar lebih baik daripada orang lain. Tentu saja Xiu tidak mengecewakannya. Anda hampir tidak dapat membangun kembali Sun Never Sets tanpa 1000 orang. Namun, saat pertama kali sampai di Sun Never Sets, target utama Anda adalah membasmi para iblis di sana. Jika tidak, semua usaha Anda akan sia-sia meskipun Anda membawa 10.000 orang.